Dia bisa menembak jitu, tapi sengaja meleset. Saat tes fisik, baru angkat beban sudah mengeluh lelah. Bahkan tes parkir pun sengaja menabrak. Namun, nilainya justru pas-pasan di batas lulus. Inilah trik malas Guoda. Setelah lolos, ia menjadi sopir pengawal uang demi memancing ikan besar. Mengenakan seragam, sebutir peluru membawanya ke bank untuk mempelajari situasi. Sebagai pengawal senior, Bullet tahu penjaga menara hanyalah mangsa empuk. Jika ada bahaya, nyawa adalah prioritas. Dia belum sadar betapa hebatnya si botak ini. Kembali ke kantor, Bullet mengajak rekan barunya minum. Guoda berdalih ada barang tertinggal dan menyuruh rekannya duluan. Setelah rekannya pergi, Guoda memotret semua kartu identitas di mesin absensi. Besoknya, Guoda mulai tugas pengawalan. Cuma buat kawal $10.000, Bullet pergi setengah jam. F pikir dia diam-diam temui pacarnya lagi, lalu ambil walkie-talkie dan menggoda. Kecuali ketemu cowok Latino bermata biru, harusnya kamu sudah balik. Sadar sedang dirampok, para perampok menyuruh mereka ke lokasi tertentu, lalu melempar uang ke pickup. Dave ketakutan dan ingin kabur meninggalkan Bullet. Namun Guoda tetap tenang. Ia menenangkan Dave, karena mereka satu tim. Uang bisa hilang, tapi nyawa saudara tidak bisa dikorbankan. Lagi pula, uang itu bukan milik mereka. Dave setuju. Mereka berdua menuju lokasi perampok dan Bullet ikut turun. Guoda melirik sekeliling saat perampok membuka pintu bak mobil. Ia melempar uang ke bak tapi sengaja menjatuhkan satu kantong keluar. Perampok marah dan turun mengambilnya sesuai rencana Guoda. Baiklah. Pada saat ini, dia benar-benar sudah tidak seperti orang lemah di awal. Setiap tembakannya tepat sasaran, tanpa gerakan yang sia-sia. Dua perampok yang tersisa bersiap untuk melakukan penyergapan. Guoda dengan tenang mengganti peluru. Setelah lawan menghabiskan satu magazin peluru, dia pun menarik celananya. Pria lain sangat ketakutan dan lari ke gudang, tanpa sadar bahwa jika pria Mediterania ini mengincarnya, tak ada yang bisa lolos darinya. Setelah mengurusi orang mati, Guoda pergi dengan tenang meninggalkan rekan-rekannya yang tercengang. Ia mendatangi setiap perampok dan membuka topengnya mencari seseorang. Insiden penyerangan kali ini mendapat perhatian besar dari atasan perusahaan. Mereka sangat penasaran bagaimana mungkin seorang pria yang bahkan tidak bisa mengenai sasaran saat ujian bisa menembak dengan begitu akurat dalam sekejap mata. Guoda hanya menjawab dengan santai. Guoda diam, atasan pun tak bertanya lagi, tapi memutar rekaman CCTV lama dan memintanya mengidentifikasi pelaku. Meski beda kelompok, tatapan Guoda tetap penuh dendam. Karena di rekaman itu, korbannya bukan cuma pengawal, tapi juga putranya Dog. Sebenarnya, Guoda dulunya adalah seorang bos geng, dan pada hari kejadian itu adalah salah satu dari sedikit hari liburnya bersama sang putra. Baru keluar rumah, anak buahnya lapor. Tim pengintai kecelakaan dan ditahan polisi. Kini, hanya dia yang paling dekat dengan mobil uang. Guoda ingin batal, tapi pengiriman berikutnya masih 3 bulan lagi. Demi menafkahi gengnya, ia terpaksa turun tangan sendiri. Keputusan ini membuatnya terjerumus. Guoda menyetir ke lokasi tujuan beralasan beli Jianbing, lalu meminta Duck menunggu di mobil. Dia mendekati gerobak Jianbing, mengawasi mobil pengangkut uang. Saat mobil melaju, tugasnya selesai. Namun, saat mobil uang keluar jembatan, truk semen menghadang dan ekskavator belakang mengangkatnya hingga roda berputar di tempat. Perampok menempelkan pengisap kuat, memotong jendela, lalu melempar granat asap hingga polisi terpaksa keluar. Saat polisi dikendalikan, satu orang mencabut pistol bertepatan dengan mobil Guoda berhenti di seberang. Ketika perampok memindahkan uang, polisi itu abaikan peringatan Shanghai. Saat berkelahi, topeng perampok terlepas hingga identitasnya terbongkar. Lalu mereka melihat Doug di mobil seberang menyaksikan semuanya. Doug yang ketakutan gemetar menelepon ayahnya. Tapi sebelum panggilan tersambung, para perampok sudah berjalan ke arah mobilnya. Di bawah ancaman, dia terpaksa turun dari mobil dan menelungkup sesuai instruksi. Saat itu, Guoda juga baru saja membeli Jianbing dan kembali. Ketika dia menemukan lokasi perampokan, moncong senjata sudah diarahkan ke putranya.
Meskipun Guoda tertembak beberapa kali dan terjatuh tak berdaya, tatapan matanya masih penuh dengan amarah membunuh. Usai beres, perampok segera bawa uang dan kabur. Tapi mereka tak sadar Laut Mediterania tak bisa ditaklukkan cuma dengan peluru. Meski Guoda selamat karena tekad hidupnya, kematian putranya tetap jadi duri dan murid itu pun pergi. Demi membalas dendam putranya, Guoda memakai koneksinya mencari pejabat tinggi CIA dan mendapat daftar semua yang terlibat perampokan itu. Karena kurang bukti, puluhan tahun CIA tak bisa menindak mereka. Guoda mengumpulkan anak buahnya dan bersumpah mencari pelakunya tanpa peduli biaya. Namun, pencarian di daftar nama tak membuahkan hasil. Guoda sadar mereka bukan perampok biasa. Mereka pun mendatangi informan dunia bawah, Xiaohei, dan memaksanya bicara. Meski disiksa kejam, Xiaohei tetap bungkam demi kode etiknya. Padahal Guoda hanya butuh satu nama. Karena Xiaohei keras kepala, mereka pun terpaksa menyandera putrinya. Setelah mendapatkan jawaban yang diinginkan, Guoda tidak lagi mempersulit ayah dan anak itu, bahkan memberikan 200.000 yuan sebagai kompensasi. Setelah itu, Guoda membawa orang-orangnya untuk mencari kelompok saudara tersebut. Memang benar, mereka pernah merampok mobil pengangkut uang dan berhasil menyita uang ratusan juta. Namun setelah diverifikasi, uang tersebut ternyata bukan hasil perampokan, melainkan hasil dari perdagangan gadis-gadis muda. Guoda sangat marah saat mengetahuinya, karena sepanjang hidupnya, ia paling membenci perdagangan manusia. Setelah menyingkirkan beberapa orang, jejak para perampok itu pun hilang begitu saja. Saat Guoda benar-benar kehabisan petunjuk, ucapan anak buahnya justru memberinya inspirasi. Kebenarannya, kita butuh pendekatan yang berbeda. Ini misi orang dalam. Daripada di luar, lebih baik menyelidiki dari dalam. Guoda memalsukan identitas dan menyusup ke perusahaan pengangkut uang berkat keahliannya. Atasan sempat curiga dan ingin memecatnya karena merasa terancam. Namun pemilik perusahaan menghargai bakat Guoda dan mempertahankannya. Keahlian Guoda menjadi jaminan keamanan hingga ia pun menjadi sosok terkenal di sana. Gadis berambut pendek yang meremehkannya kini mulai tertarik dan memberi sinyal ambigu. Soal kekuatannya di arena, bayangkan saja sendiri, besoknya saat Guoda mengawal uang, ia kembali bertemu perampok. Kali ini metodenya lebih canggih. Mereka menembak untuk mengusir warga, lalu menyemprot kaca mobil dengan cat. Terakhir, granat asap dilempar ke kabin, memaksa petugas keluar karena sesak. Guoda juga membuka pintu kabin, tapi ketika para perampok melihat kepala botak di tengah asap, mereka langsung kabur, terbirit-birit seolah-olah melihat hantu, tanpa ragu sedetik pun.